Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maharani, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B dengan NIM 20230501030096. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi biaya yang berjudul Overhead Pabrik, Anggaran Aktual dan Pembebanan. Karakteristik overhead pabrik. Seperti yang kita ketahui, overhead pabrik pada umumnya didefinisikan sebagai bahan baku tidak langsung, sebagai strategi kerja tidak langsung, dan juga semua biaya pabrik lainnya yang tidak dapat dengan mudah didefinisikan dengan ataupun dibebankan langsung ke pesanan, ke produk, atau objek biaya tertentu. Overhead pabrik sendiri memiliki dua karakteristik yang memerlukan pertimbangan jika produk akan dibebankan dengan jumlah yang wajar dari biaya ini. Karakteristik ini juga berkaitan dengan hubungan antara overhead pabrik dengan produk atau volume produksi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan tarif biaya overhead yang telah ditentukan sebelumnya. Langsung saja ke poinnya, biaya overhead yang dibebankan ke semua pekerjaan yang dilakukan selama suatu periode tertentu. Masalahnya adalah bagaimana cara untuk melakukan pembebanan tersebut. Di sini caranya adalah mungkin untuk mengalokasikan biaya overhead aktual ke semua pekerjaan yang diselesaikan selama bulan tersebut. Jika volume produksi tetap dari bulan ke bulan dan besarnya biaya overhead merata dari bulan ke bulan, metode ini menghasilkan pembebanan yang wajar atas produksi pada setiap periode. Akan tetapi, biasanya terjadi variasi dari bulan ke bulan atau dari musim ke musim, sehingga pekerjaan yang diselesaikan selama bulan-bulan yang berbeda menerima pembebanan overhead yang besarnya berbeda secara signifikan. Misalnya saja, seperti biaya produk yang tidak masuk akal akan diselesaikan jika biaya aktual dari perbaikan dibebankan dengan sama ke semua pesanan atau produk. Biasanya, perbaikan diperlukan karena penggunaan dan Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan tarif biaya overhead. Langsung saja, jenis tarif overhead berbeda tidak hanya dari suatu perusahaan ke perusahaan yang lain, akan tetapi juga dari suatu departemen, bisa juga dari suatu pusat biaya atau tempat penampungan biaya ke departemen pusat biaya, atau tempat penampungan biaya lain di dalam satu perusahaan. Paling tidak ada 5 yang mempengaruhi pemilihan tarif overhead. Di sini saya akan membahas secara singkat kelima faktor tersebut. Langsung saja, yang pertama ada dasar yang digunakan. Dasar yang digunakan ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada output fisik, kedua biaya bahan baku langsung, ketiga biaya tenaga kerja langsung, keempat jam tenaga kerja langsung, kelima jam mesin, dan yang keenam transaksi atau aktivitas. Selanjutnya yang kedua ada pemilihan tingkat aktivitas. Ini juga terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada kapasitas teoritis, kedua kapasitas praktis, ketiga kapasitas aktual yang diperkirakan, keempat kapasitas normal, kelima dampak kapasitas terhadap tarif overhead, dan yang keenam kapasitas menganggur versus kelebihan kapasitas. Selanjutnya, yang ketiga ada memasukkan atau tidak memasukkan overhead tetap. Ini yang pertama ada perhitungan biaya penyerapan penuh dan juga perhitungan biaya langsung. Dan yang keempat ada menggunakan tarif tunggal atau beberapa tarif. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama tarif tingkat pabrik, yang kedua tarif departemental, dan yang ketiga tarif subtamental dan aktivitas. Dan yang terakhir ada menggunakan tarif yang berbeda. Yang saya jelaskan yaitu perhitungan tarif biaya overhead. Langkah pertama dalam menghitung tarif overhead adalah menentukan tingkat aktivitas yang akan digunakan untuk dasar yang dipilih. Kemudian, setiap item biaya overhead diestimasi atau dianggarkan pada tingkat aktivitas tersebut, sehingga menghasilkan total estimasi overhead pabrik. Misalnya, asumsikan bahwa the wheat product memiliki tingkat kapasitas yang diperkirakan sebesar 20.000 jam.
mesin pada tingkat aktivitas tersebut. Overhead pabrik diestimasi sebesar 300.000 US dollar. Jumlah overhead ini diklasifikasikan menjadi overhead tetap dan variabel sebagaimana diilustrasikan di tampilan 12/2. Total biaya variabel akan merupakan fungsi dari volume, yaitu bahwa jumlah biaya variabel per unit adalah konstan dalam rentang yang relevan. Biaya tetap memiliki total jumlah konstan yang tetap dalam rentang yang relevan, tetapi per unitnya berbeda untuk setiap langkah, setiap tingkat volume produksi. Biaya overhead pabrik yang sebenarnya penurunan dalam biaya tetap per unit seringkali menyebabkan dampak dari biaya tetap atas biaya per unit yang jauh lebih penting dalam setiap studi efisiensi biaya. Pengendalian biaya overhead adalah unsur penting dalam sistem akuntansi biaya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan akan berlaku biaya dan seberapa sensitifnya dalam mengkategorikan dan mengelompokkan elemen biaya ke dalam elemen-elemen variabel murni. Beberapa item biaya merupakan biaya tetap sampai suatu titik dan kemudian meningkat secara bertahap. Beberapa biaya menunjukkan total biaya konstan tertentu lalu meningkat setelah titik aktivitas meningkat. Selain itu, biaya juga dapat berubah dalam grafik yang berbentuk seperti anak tangga pada berbagai tingkatan produksi. Jadi teman-teman, overhead tidak seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Overhead merupakan bagian yang tidak terlihat dari produk jadi. Tidak ada bukti permintaan bahan baku atau kartu jam kerja karyawan yang mengindikasikan jumlah overhead yang digunakan oleh suatu pesanan atau produk. Meskipun demikian, overhead juga merupakan bagian dari biaya produksi suatu produk yang sama pentingnya dengan biaya bahan baku langsung maupun biaya tenaga kerja langsung. Oleh karena itu, meningkatnya otomatisasi presentasi overhead terhadap total biaya produksi semakin besar. Sementara presentasi tenaga kerja langsung telah menurun. Karakteristik yang kedua dari overhead berkaitan dengan bagaimana item-item yang berbeda dalam overhead berubah terhadap perubahan dalam volume produksi. Overhead juga dapat bersifat tetap, variabel atau semi-variabel. Sebagaimana dibahas di bab 3, biaya overhead tetap relatif konstan tanpa memperdulikan perubahan dalam tingkat output dalam rentang yang relevan. Dengan kata lain, biaya overhead tetap per unit output bervariasi secara terbalik dengan volume produksi. Biaya overhead variabel berubah secara proporsional terhadap perubahan dalam volume produksi dalam rentang yang relevan. Dengan kata lain, biaya overhead tetap per unit output adalah konstan. Biaya overhead semi variabel tidak seluruhnya bersifat tetap maupun variabel. Jumlahnya berubah, tetapi tidak secara profesional terhadap perubahan dalam volume produksi. Ketika volume berubah, pola perilaku biaya overhead yang berubah menyebabkan biaya produksi per unit berfluktuasi secara signifikan. Akibatnya dibutuhkan suatu metode untuk menstabilisasi jumlah overhead yang dibebankan ke unit produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang memasukkan atau mengeluarkan biaya overhead tetap. Di sini biasanya akuntansi biaya membebankan semua biaya pabrik ke output dari suatu periode. Dalam pendekatan ini yang disebut perhitungan biaya penyerapan penuh atau absorption costing.
Perhitungan biaya konvensional atau conventional costing, atau perhitungan biaya penuh, bisa juga disebut full costing, baik biaya tetap maupun variabel dimasukkan dalam tarif overhead pabrik. Metode perhitungan ini disebut perhitungan biaya langsung atau perhitungan biaya variabel. Tidak dibolehkan untuk pelaporan eksternal, tetapi kadang-kadang digunakan untuk keperluan manajemen internal. Dalam pendekatan ini, hanya overhead pabrik variabel yang dimasukkan dalam tarif overhead pabrik. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan tingkat aktivitas untuk pembebanan overhead pabrik atau OHP. Di sini perlu kita ketahui dulu pengertian dari OHP. Tingkat aktivitas, activity level, adalah dasar yang digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik ke produk. Tujuannya adalah untuk pemilihannya agar alokasi OHP lebih akurat dan adil. Terus yang kedua, di sini jenis-jenis tingkat aktivitas. Jenis tingkat aktivitas adalah tingkat kapasitas teoritis, kapasitas maksimum tanpa gangguan sama sekali. Tingkat kapasitas praktis, kapasitas maksimum dikurangi waktu henti normal. Tingkat aktivitas normal, rata-rata penggunaan kapasitas dalam jangka panjang. Tingkat aktivitas sesungguhnya atau aktual, kapasitas aktual yang digunakan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada perbandingan dan kelebihan ataupun kekurangan dari aktivitas pembebanan overhead pabrik. Jenis kelebihan kekurangan, misalnya teoritis standar maksimum, efisien untuk analisis tidak realistis, praktis lebih realistis dari teoris, masih bisa terlalu tinggi normal, cocok untuk perencanaan jangka panjang, atau stabil, sulit dihitung jika permintaan berfluktuasi, aktual, paling akurat dalam jangka pendek. Tidak stabil, atau biaya satuan bisa naik jika volume turun. Contoh penggunaannya, misalnya total OHP tetap sebesar 100.000 dan kapasitas teori sama dengan 100 unit, praktis sama dengan 90.000 unit, dan normalnya sebanyak 85.000 unit, aktualnya sebanyak 70.000 unit. Tarif OHP atau unit, teoritisnya itu sebanyak 1.000, praktisnya itu sebanyak 1.101, normalnya itu sebanyak 1.176, aktualnya 1.429. Pemilihan yang tepat kapan? Kondisi pilihan tingkat aktivitas untuk penempatan harga jual standar, normal atau praktis untuk evaluasi efisiensi produksi, teoris atau praktis untuk pelaporan keuangan aktual, atau juga diperbolehkan untuk akuntansi biaya, untuk pengendalian biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan biaya overhead yang dibebankan dan jumlah pembebanan yang terlalu tinggi atau rendah. Pada akhir bulan atau tahun, overhead pabrik dibebankan dan overhead pabrik aktual dibandingkan. Overhead pabrik aktual adalah jumlah biaya tidak langsung yang terjadi, sementara overhead pabrik dibebankan adalah jumlah biaya yang dialokasikan ke output. Bagaimana ini mengilustrasikan cara pembebanan overhead pabrik dan menentukan jumlah pembebanan yang terlalu tinggi atau rendah. Pembebanan biaya overhead pabrik. Tarif overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya sebesar $15 per jam mesin telah dihitung untuk duit produk menggunakan estimasi overhead pabrik dan estimasi jam mesin. Untuk meneruskan ilustrasi ini, asumsikan bahwa total jam mesin aktual dari duit produk adalah sebesar 18.900 dan biaya overhead pabrik aktual sebesar 292.000. Overhead pabrik yang dibebankan selama periode ini adalah sebesar
18.900 dikali 15.000 US dollar sama dengan 283.500 US